Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kemarin saya mendapatkan kritik dari salah satu penonton di kolom komentar YouTube saya bahwa dia menyatakan bahwa channel saya itu menyesatkan. Akun yang mengkritik itu namanya Satboy. Ini profilnya, tanpa subscriber dan tidak ada video satupun di akun ini. Akun ini mengklaim pernah memelihara ratusan entok dan akhirnya itu gagal, tidak untung. Karena itu dia menyimpulkan kalau ternak entok itu tidak ada untungnya. Dan dia menilai konten yang ada di channel saya itu menyesatkan. Saya sempat merespon kritikan itu. Saya bilang kalau memang Anda jago dan sudah paham soal ternak entok, silahkan akun YouTube-nya diisi dengan konten entok sesuai dengan keilmuan dan pengalaman Anda. Kalau konten saya dinilai menyesatkan, di bagian mana yang menyesatkan? Dan dia menjawab dengan nada yang sumir yang intinya menilai konten saya itu tidak realistis. Saya sebetulnya tidak masalah dengan kritikan tersebut. Cerita yang dia sampaikan itu sebetulnya bermanfaat bagi masyarakat, bahwa dalam beternak entok itu memang ada risikonya, ada risiko kegagalannya. Karena itu ketika ingin ternak entok harus hati-hati dan melakukan persiapan yang matang. Tapi kritikan akun Satboy ini menurut saya bukan kritik membangun. Statement yang dia sampaikan itu sudah di framing untuk menjatuhkan semangat orang-orang yang ingin bangkit belajar ternak, khususnya ternak entok. Dalam hal ini saya pribadi juga masih dalam tahap belajar ya. Karena itu saya masih sering bermain ke kandang peternak lain dan membaca sejumlah literatur untuk menambah pengetahuan saya dalam bidang ternak entok. Dan dengan sangat menyesal saya terpaksa menghapus komentar itu karena sudah mengarah ke arah caci maki ya, dan ini tidak sehat. Begini teman-teman, semua orang itu kan pasti memiliki cerita kehidupannya sendiri-sendiri, baik itu pengalaman manis maupun pengalaman pahit, khususnya dalam usaha ternak. Saya juga memiliki cerita pahit soal usaha ternak. Dulu saya pernah gagal dalam usaha ternak ayam broiler sebanyak 2000 ekor. Pernah gagal ternak bebek sebanyak 300 ekor. Gagal usaha budidaya ikan lele 10.000 ekor. Pernah tidak untung saat memelihara 700 ekor ikan gurami. 50 ekor ayam bangkok saya itu mati karena terserang virus. Ini pengalaman pahit yang pernah saya alami. Lalu, apakah usaha ternak ayam broiler, ternak bebek petelur, budidaya lele, gurami itu tidak menguntungkan? Tentu menguntungkan. Buktinya apa? Masih ada orang-orang yang memang berhasil mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan masih menekuni usaha itu sampai sekarang. Lalu kenapa saya gagal? Nah, ini yang harus saya evaluasi. Maksud saya begini, ketika kita mengalami kegagalan dalam sebuah usaha, jangan kemudian mengeneralisasi bahwa usaha itu memang tidak menguntungkan dan kemudian menyalahkan orang lain yang sedang menggeluti usaha serupa. Dan ketika ada orang yang berhasil mendapatkan keuntungan, dinilai bohong, hanya pencitraan. Kalau pola pikir kita masih seperti itu, maka kita selamanya tidak akan berkembang. Saya selalu bilang bahwa ternak entok itu ada risikonya, yakni salah satunya adalah pakannya itu boros. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap untung? Solusinya adalah dengan menggunakan pakan alternatif, memanfaatkan potensi alam. Saya sudah sering membuat konten soal isu ini, silahkan cek videonya di channel saya. Wah, berarti ribet ya ternak entok, harus cari keong di sawah, cari daun pepaya, daun-daun yang lain di kebun. Nah, untuk menjawab ini saya pernah mengulasnya soal pentingnya bank pakan, silahkan cek videonya. Kritikan berikutnya adalah soal penyebutan sukses dalam konten saya. Saya memang pernah membuat judul video sukses di usia muda, usaha ternak entok, dan sukses ternak entok skala rumahan. Menurut akun Satboy ini, judul yang saya buat itu menyesatkan dan lebay. Dia bilang, coba tunjukkan peternak entok yang sudah sukses, bisa beli mobil, beli tanah, bangun rumah dari hasil usaha ternak entok. Jadi ukuran sukses bagi Satboy ini adalah peternak bisa sukses itu kalau sudah bisa beli motor, beli mobil, beli tanah dan rumah. Kalau belum bisa beli itu berarti tidak boleh dibilang sukses. Kira-kira standarnya begitulah. Apakah standar sukses itu salah? Tidak. Ukuran sukses bagi Satboy ini tidak salah, hanya kurang tepat saja dalam penerapannya. Kenapa?
Karena untuk mendapatkan hasil yang banyak agar bisa beli motor, beli mobil, tanah, dan rumah, itu jumlah entoknya itu harus besar dan banyak, dan itu membutuhkan modal yang sangat besar. Hanya orang-orang kaya yang bisa menjalankan usaha skala besar ini. Sementara entok ini masih dipandang sebelah mata. Entok hanya diternakan oleh masyarakat pedesaan, kalangan menengah ke bawah. Fakta di lapangan memang seperti itu. Orang kaya itu belum tertarik untuk menekuni usaha ternak entok ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini memang kalangan menengah itu mulai tertarik untuk usaha ternak entok. Ada beberapa PNS, kemudian perangkat desa, kemudian pengusaha yang sudah melirik usaha ternak entok ini. Karena entok ini banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah, maka keuntungan yang diperoleh dari usaha ternak itu ya habis untuk kebutuhan keluarga, sehingga agak kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha berikutnya untuk memperbesar jumlah indukan misalnya. Karena yang melakukan usaha ternak itu kebanyakan kalangan menengah ke bawah, maka populasi ternaknya itu juga tidak besar, tidak banyak. Yang saya tahu jumlahnya itu maksimal di angka ratusan ekor. Saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar ada peternak entok yang memelihara entok itu dalam jumlah ribuan di Indonesia. Kalau ternyata memang itu ada, ya boleh ditunjukkan ke saya, nanti saya ke sana. Kenapa kok belum ada yang ternak entok dalam skala besar? Ya memang kendalanya di pakan. Kalau ternak entok pakannya itu menggunakan pakan full pabrikan, maka sudah dipastikan akan rugi. Karena porsi makan entok itu lebih besar dibanding unggas yang lain. Karenanya dibutuhkan pakan alternatif. Kalau entoknya itu 200 ekor lebih ya harus punya bank pakan. Dan untuk punya bank pakan ini peternak harus punya lahan yang luas. Dan ini tidak semua orang punya lahan seperti itu. Dan usaha ini hanya cocok dilakukan di pedesaan yang dekat dengan sumber pakan alternatif. Ini saya ngomong konteksnya adalah ternak entok kelas pedaging ya, bukan entok hias atau entok hobi. Kalau entok hias menggunakan pakan pabrikan itu kemungkinan masih ada untung, karena harga jualnya itu lebih mahal dibanding entok kelas pedaging. Tapi kalau ternak entok hias skala ribuan ekor juga saya kira akan kesulitan dalam pemasarannya. Karena yang namanya hobi itu kan jangkauan pasarnya itu terbatas. Terlebih hobi entok hias di Indonesia itu masih terbilang baru. Kendala selanjutnya adalah di pasar. Kalau saya punya entok siap potong misalkan 1000 ekor ya, tentu saya akan kesulitan menjualnya. Karena apa? Karena serapan pasar di daerah saya itu masih kecil. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa serapan pasar terhadap daging entok itu lebih sedikit dibanding serapan pasar terhadap daging ayam dan daging bebek. Kenapa? Ya memang pola konsumsi masyarakat masih seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah daging mentok itu mungkin dinilai lebih mahal dibanding ayam. Kenapa? Ya mungkin karena populasi entok masih sedikit dibandingkan dengan ayam. Lalu apakah dengan situasi seperti ini ternak entok masih layak dilakukan? Menurut saya masih sangat layak. Justru dengan situasi seperti ini, di mana produksi ternak menggunakan pakan alternatif, maka tidak ada monopoli pakan dan pasar. Berbeda dengan ayam potong misalnya, seluruh produksi ternak tergantung pada pakan pabrikan full. Siapa yang bisa bikin pakan pabrikan? Ya para pemodal. Di dunia ternak ayam broiler ada istilah kemitraan, yakni kerjasama antara peternak dengan perusahaan. Nah, situasi inilah yang berpotensi muncul monopoli. Peternak tidak lagi punya kemandirian baik di pakan, obat maupun pasar. Maksud saya, usaha ternak entok meskipun belum memungkinkan dilakukan skala ribuan, namun tetap layak untuk ditekuni sebagai upaya penguatan ekonomi keluarga. Tapi ketika ke depan serapan pasar daging entok itu meningkat, dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat serta peternak sudah sadar pentingnya bahan pakan, maka tidak menutup kemungkinan usaha ternak entok dilakukan dalam skala besar. Mungkin itu sedikit video dari saya, diskusi sharing, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.